Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Bisa ekonomi, ada dua. Satu, kita belajar. Kedua, ambil orang yang paham tentang ekonomi itu. Tapi kita ini seringkali menyalahkan orang lain. Nanti saya Sebentar, ya mohon maaf, nanti tak video saya. Mohon maaf, Bos. Jadi Potong nasab. karena ini sudah ada salah kaprah. Saya terus terang ini salah kaprah. Saya ketika orang-orang menyerang Gus dari sisi keilmuannya Gus, saya jujur, saya mau berhenti nih kayaknya dari ketum GP Sakera karena saya malu, saya tidak punya background. Saya bukan sarjana hukum, Gus. Tapi saya bergerak karena saya punya hati. Saya bergerak karena saya tahu kebenaran harus kita perjuangkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Tapi ketika teman-teman berbicara seperti itu, saya lebih berhenti dah. Karena rasanya ini salah saya masuk LSM ini, salah saya membantu masyarakat ini, salah saya memberikan pelayanan kepada kaum duafa, salah saya memperjuangkan kebenaran orang yang terdolimi. Kenapa? Karena background saya bukan sarjana hukum. Tapi apa itu benar? Apa itu benar? Kan gitu, Gus. Nah, maka saya ada Mas Juhari memperjuangkan siapa sampean lulusan apa sampean? Iya. Sampean turun di masalah pengurukan, pemerataan dan yang lain. Emang sarjana teknik? Tapi apa saya kan salah? Dia enggak salah. Nah disitulah ayo, apalagi ada beberapa hal. Terus terang saja, ada beberapa hal yang ditutupi oleh. Saya jujur aja kemarin kaget ternyata Gus juga kenal dengan Genggong. Dan itu perlu dilihat. Saya kaget, jujur saja. Saya kaget. Ya, kebenaran itu hanya milik Allah. Kita hanya mencari inti kebenaran itu. Jadi saya minta, ayolah kita buka wawasan kita agar kita jangan jadi dari kaum berada pada kaum munafikun. Karena ini kaum yang lebih berbahaya daripada kafir. Ini menurut saya, Gus ya. Ini lebih berbahaya. Lebih baik kita berhadapan dengan orang-orang kafir daripada orang-orang yang munafik. Nah, saya tidak mau Situbondo menjadi sarang orang-orang munafik. Ayo bicara dengan hati, analisa, selesai. Kan gitu toh. Lah, mau kira-kira itu semua orang-orang punya statement itu kasar, tidak boleh gini, Gus itu siapa, ini seperti apa. Saya bahkan kenapa? Pak Ketum, sampai kok bilang Gus? Loh, saya kan terserah saya bilang Gus dalam artian apa? Iya toh, saya bisa aja bilang Gus Nur dan bagus Gus Nur, tapi terlalu panjang. Saya bilang Gus saja. Gitu. Karena itu adalah apa? Itu hanya sebutan. Gib. Panggilannya Gib. Itu masih buat nama. Iya toh, ini kita bicara itu. Jadi saya sebagai ketum GP Sakera, saya hanya menginginkan Ayo Situbondo berbicara dengan logika. Sudah saatnya. Kita itu seringkali berbicara hanya dari kata dan katanya, karena mayoritas belum tentu benar. Mayoritas belum tentu benar. Bisa jadi lihat dulu situasinya di mana dia berada pada posisi mana. Makanya saya bilang pada teman-teman, saya tidak pernah anak-anak kamu punya pendapat apa? Saudara saya kumpulkan tadi, ayo punya pendapat apa? Ada yang pro, ada yang kontra, di situ saya jelaskan. Ayo ngomong. Saya jawab semampu saya. Saya tidak dalam kapasitas membela siapa. Saya hanya ingin semakin banyak orang dewasa, sebagai banyak orang mensyukuri nikmat Allah kita sebagai makhluk pembeda dari makhluknya, itu berfungsi. Kalau kita masalah mau zikir, mau yang lain, ya saporana sesuai dengan beberapa kitab, ayam berzikir. Ayam berzikir. Tumbuhan berzikir. Tapi yang tidak dilakukan mereka tidak bisa menganalisa. Gitu. Nah, saya aja ayo menganalisa, tapi dengan cara apa? Buka diri kalian. Buka diri kalian. Hilangkan dulu, baru nanti evaluasi. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika sudah di depan, sudah dikatakan Gus Dur salah, habis sudah. Habis sudah, Gus. Gitu. Tapi ketika kita membuka diri, ayo kita ngomong. Kalau perlu tabayyun, tanyakan, benar. Seperti itu lebih baik.
Daripada kita menganalisa, analisanya hanya dari kata-katanya. Maka tadi dikatakan, kapan mana ada omongan seperti itu? Tunjukkan. Kalau masalah kata dan cu. Jadi saya bahas sekarang mumpung live. Sudah ya, mumpung live. Gitu. Ini permasalahannya adalah apa? Hati kalian itu sudah rusak. Kata-kata itu selalu dikumandangkan juga oleh tokoh-tokoh agama kita. Saya 12 tahun di Jombang. Iya toh? Gus Nun itu, Cah Nun itu sering gunakan kata-kata. Tapi kenapa tidak dipermasalahkan? Kan gitu. Yang penting adalah di mana penempatan itu dan siapa yang dikatakan. Kata-kata apa, Pak Ketum? Jancuk itu. Iya kan? Dan itu biasa. Itu kata-kata dari seseorang yang di. Cuman kita itu seringkali terlalu perfect kita menginginkan seorang pemimpin. Jadi itu juga dimaklumi. Kita terlalu perfect. Jokowi kemarin juga dikatakan jancuk, dikasih gelar jancuk kayaknya. Iya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi Ya. artinya Gus. Oke. Ya mohon dimaklumi Gus. Oke. Masyarakat itu terlalu meminta kita itu sebagai pemimpin sempurna Gus. Ya, dengan sebagai ulama, sebagai pendakwah, mungkinnya sebagai sama dengan saya Gus. Kok sampai ya Gus? Saya bicara seperti ini, saya membantu masyarakat ngerokok jadi bahasa Gus. Bukan membantu Gus. Merokoknya. Ngerokoknya, betul enggak? Iya. Betul enggak? Saya ngerokok jadi bahasa. Saya sama enggak. Kenapa? Karena itu memang masyarakat Gus, rakyat. Pak Ketum, saya menginginkan sampai ketika ada rapat, ada gini, sampai bilang biar lebih lama. Saya katakan, saya pecinta Soekarno. Kenapa? Saya cari pembenaran dalam hal ini. Soekarno mana rokok. Tapi saya ingin satu, saya jujur. Ini saya. Iya toh, Gus. Rokok. Gus kan? Ini jujur. Tapi kalau Gus ini gagal, rokok juga kan gitu. Gak apa-apa, saya korban perasaan gak apa-apa. Kan gitu. Kan gitu. Kalau Gus ini tidak jujur, maka sosokan. Sama dengan saya, ketika yang lain tidak merokok, saya merokok. Saya ngerokok, Saya mau korban perasaan demi asapnya sampean. Masa sama nggak mau korban perasaan untuk memahami saya? Dari tadi asapnya sama tak terima kok dengan lapang dada. Jadi intinya seperti itu Mas Evan. Ya, betul. Kita terbuka. Kita harus membuka diri agar sesuatu Oke. itu bisa masuk pada diri. Saya sempurnakan dikit masalah jancuk ya. Ya. Saya sudah jadi orang terkenal ini. Kapan hari diundang di Pertamina. Ternyata ada teman sekolah SD saya kerja di Pertamina. Kaget ya saya seperti ini. Dirangkul dari belakang, jancuk menjadi orang besar sekarang kamu. Jancuk, tapi kan nggak tersinggung. Iya. Begitu tak toleh, masya Allah, pelukan kita. Jadi kata jancuk itu nikmat, tergantung tempatnya. Tergantung hatinya Gus. Tergantung hatinya. Jancuk pada tuh gede saiki. Kalau saya ego, matamu micet, aku ulama saiki misalnya. Kan Iya, tapi kan betul. tidak. Begitu tak toleh teman sekolah, masya Allah, saya peluk. Berarti salah satu ungkapan rasa senang ya? Iya, jancuk itu bisa sufistik bahasa tasawuf tertinggi itu jancuk itu. Terus. Jadi itu saya menginginkan teman-teman itu seperti itu. Meskipun yang mohon maaf Mas Juali bukan anak buah saya, tapi saya juga punya kewajiban untuk memberitahu mana sih musuh-musuhnya. Kita selalu menyalahkan orang lain sedangkan kita tidak pernah menyalahkan. Itu kelemahan. Maka satu, salahkan diri kita. Insya Allah kita keluar akan kita. Dan begitu. Malah kalau bisa sempurnakan. Jadi ibu Jogja di Nasab ini, bapak saya kelahiran Bangil tapi mbah-mbahnya Madura, Belige. Anda mungkin orang Madura Wahabi kan tidak mungkin ya. Madura ya NU otomatis. Jadi zaman kalau masuk Belige, Desa Rosep, itu lurahnya semua, ya mayoritas kayak satu kampung saudara saya semua, Bintoro semua itu Nasab. Tapi saya ketemu Nasab baru, belum ada 2 tahun. Dulunya saya hanya tahu bapak saya pendekar, ibu saya pedagang. Sudah itu mentok. Bapak saya Gus Tomjek, bapaknya Gus Tomjek ini Mbak Nur Rahmat. Sudah, kan putus di situ.
kepada saya. Banu Rahmat ini apa? Siapa? Pendekar. Siapa? Ya sudah, tidak ada. Maka dulu kalau saya ceramah dulu tahun 2002 sampai ke atas, saya orang Banten, karena saya nggak tahu saya lahir di mana. Yang penting dulu kenapa mau Banten? Karena dulu pekerjaan saya main debus. Ya udah Banten, KTP Banten sampai sekarang. Itu awalnya. Dan saya nggak tahu kalau mbah-mbah saya itu ada ulama semua, saya nggak tahu waktu itu. Jadi kalau saya selalu ngomong, bapakku pendekar, mbah-mbahku petani. Saya nggak punya keturunan kiai, nggak punya. Saya pernah ngomong gitu. Tahun berapa? Nah, gitu kan? Nah, setelah saya tahun berapa itu ketemu Habib Rizik di Mekah, Gus, kan siapa bapakmu? Gus Tomcek. Bapaknya Gus Tomcek, Banu Rahmat. Bapaknya Banu Rahmat, nggak tahu, Beb. Nah, cari Gus. Saya nggak ngasih amalan apa-apa. Di Mekah ini cari. Saya curiga, jangan-jangan ini ada darah pejuang di dalam diri sampean. Cari nasab itu. Ada hadisnya. Mencari nasab itu juga bagian dari iman. Cari. Pulang dari sana baru saya cari, Mas. Bapakku Pak Tomcek, Banu Rahmat ini di mana? Ketemu akhirnya. Orang Blige, ketemu kiai semua. Bujuk pangeran. Ada berapa bujuk di Blige, salah satunya bujuk saya. Baru saya ngomong di YouTube. Keluarga saya bidere semua. Mbah-mbah saya kiai semua. Karena baru tahu ya. Baru tahu. Dipotong sama cebong. Yang ngomong bapakku petani, saya nggak punya darah kiai. Dipotong, disambung sama yang ngomong sekarang, kiai mbah saya. Dikasih judul Gus Nur Plin Plan. Padahal dimensinya beda. Jahat YouTube itu, hati-hati. Ya, jadi artinya ternyata itu ada dua video. Ini tahun berapa? Beda Memang tahun. Kita tidak tahu. Nah, Kita tidak tahu. Dan itu permintaan Habib Rizik itu juga sempat, Gus. Itu ada beberapa orang yang menanyakan pada saya, Mas, coba sampean cari siapa di atas. Kenapa? Karena nggak mungkin. Jiwa itu akan ada. Game ya, Game itu akan genetik. ada. Ternyata setelah diteliti, saya lari ke terakhir 19. Makanya saya bukan berani, Mas. Kalau ada orang ngomong Gus Nur bengal, berani enggak. Ya enggak berani, ya enggak takut. Ya enggak tahu kenapa. Mungkin genetik tadi itu. So, enggak mau, enggak bisa saya. Gatel ya itu ya. Gatel. Gatel. Enggak bisa. Saya sempat memvakumkan diri berapa tahun. Jadi ada dorong kayak yang sekarang masuk ke GP. Itu bukan suatu kebetulan. Cari sama dia, pasti dia cepat. Nah, pasti itu berjuang. Yang lain-lain nggak ada. Sama. Tapi itu kan begini, Mas. Kita mencari nasab itu untuk meyakinkan. Tapi prinsipnya adalah segala sesuatu yang kita perjuangkan dan kita ya percuma punya nasab kalau dia tidak menjalankan itu. Nah, larinya ke situ. Cuman meyakinkan ya, supporting diri pada kita. Kan itu saja, support. Dan apapun mengangkat derajat seseorang tidak memandang dia dari kalangan. Oh, enggak. Kan betul kan? Saya pun kalau punya turunan kiai membangun pesantren ya bisa. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Sugi. Tidak apa-apa ya, kalau KTP tidak ada K-nya, Sugi. Tapi tidak apa-apa. Nah, Sugi Nuraharja, Banten, 12 Februari 74, Jalan Citarawun, Kecamatan Pakis, Surat swasta. Disebut pihak kedua, pertama ya. Nama Saiful Bahri, Situbondo, Ketum GP Sakera, disebut pihak kedua. Pada hari Jumat tanggal 31 2020 bertempat di kantor GP Sakera, pihak pertama melakukan pengaduan kepada pihak kedua atas ketidakadilan yang diterima tentang permasalahan tanah miliknya terletak di Blok Gua SPPT nomor sekian-sekian
luas semua, kurang lebih 2.362 yang dibatalkan penjualannya secara sepihak oleh penjualnya. Untuk selanjutnya, pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua di dalam menyelesaikan permasalahan tanahnya. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan cukup. Sebenarnya bukan penjualnya itu kan orang awam. Ada orang menunggangi penjualnya ini, tapi itu teknisnya. Ya, yang butuh tanda tangannya kan nanti tetap penjual. Oh, iya. Begitu saya tanya kan, kenapa kok dibatalkan? Takut kena tolak. Nah, itu nanti proses ke belakangnya. Gitu. Boleh nyanyi, Gus. Gitu. Iya. Bismillah. Yuk, sama jadi saksi. Boleh. Saksi. Saksi. Iya, makanya ini sudah ya. Kami basic kami bahas hukum. Iya benar kan. Sini aja. Sini dari sini, dari motor masuk Ketum. Nah, ini saya ngomong. Panggilan sedang dialihkan. Silakan tunggu. Your call is being forwarded. Please hold the line. New versi di belakang. Foto, scan, atau